Halo Sobat Hukum semuanya, kembali lagi di podcast Ngopor Isbat, ngobrol profesi iseng-iseng bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas tentang hakim mahkamah syariah yang ada di negara mana ya. Nah, kita bakal tahu setelah ini. Nah, untuk itu aku sebelumnya ditemani dengan 4 perempuan hebat ya. Dan sekarang nih aku ditemani oleh laki-laki hebat dan juga keren-keren juga, nggak kalah spesial dari tamu kita sebelumnya gitu. Nah, temen aku ini ada Kak Edmund dan juga Kak Dupuis yang dari mahasiswa hukum Universitas Indonesia gitu. Apa kabar Kak Edmund dan Kak Dupuis? Baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Edmund dan Kak Dupuis seperti sebelumnya juga, aku sebelum kita masuk, aku mau minta Kak Edmund dan Kak Dupuis untuk menyapa sobat hukum yang ada di rumah nih. Halo Sobat Hukum semuanya, kenalin aku Edmund Kofe, mahasiswa FAUI angkatan 2019. Halo, aku juga FAUI 2019, namaku Dupuis Salas Putra. Halo, nah udah kenal kan ya? Jadi kita langsung aja nih bahas-bahas terkait dengan topik kita pada kali ini. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang jadi hakim syariah, mahkamah syariah di Singapura. Emang bisa gitu. Nah, untuk bahasan ini aku mau tanya nih, gimana sih caranya jadi hakim syariah di Singapura? Dan sebelum itu, emang ada ya pengadilan syariah di Singapura tuh? Oh ada dong Git. Kita kan kalau kita melihat Singapura ini salah satu negara di Asia Tenggara dengan populasi muslim yang cukup signifikan juga gitu ya. Dan otomatis mereka juga memiliki pengadilan syariah gitu untuk mengurusi masalah keperdataan para muslim di sana. Nah, pengadilan syariah ini dibikin berdasarkan Administration of Muslim Law Act tahun 1968 atau yang biasa disebut sebagai AMLA gitu. Oke, ternyata juga cukup agak lama juga ya, ternyata udah ada. Tuh. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya tentang kewenangan dari pengadilan syariah di Singapura gitu. Itu apa aja sih, Duk? Nah, banyak dong Git nih. Ini gue sampai catat, ada berdasarkan pasal 35 AMLA yang udah diajukan sama Edmund juga. Pengadilan syariah itu punya wewenang nanganin perkara yang para pihaknya itu orang-orang muslim, orang yang menikah di bawah hukum muslim, yang berkaitan dengan berbagai permasalahan seperti pernikahan, perceraian, fasak, cerai taklid, huluk, talak. Baru ada pertunangan, pembatalan pernikahan atau pemisahan secara hukum, pembagian harta benda pada perceraian atau pembatalan perkawinan, dan pembayaran mas kawin, biaya pernikahan, antara belanja, hadiah pembelian, dan pengibaran atau muta. Ya mungkin mirip-mirip lah sama pengadilan di Indonesia juga. Oke, jadi kalau dilihat emang 11-12 ya sama peradilan yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih, hakim Singapura tuh dipilihnya tuh seperti apa sih proses pemilihannya gitu? Ya bener nih Git, dipilih juga nggak kalah menariknya sebenarnya cara hakim dipilih. Boleh tuh dikasih tahu nih oleh Moni. Oke, jadi sebenarnya kalau syarat kepilih jadi calon hakim syariah atau biasa disebut sebagai kodi di Singapura itu syaratnya itu ditentukan di AMLA. Salah satunya itu dia harus laki-laki dan dia muslim, berkelakuan baik dan memiliki status sosial yang baik juga di masyarakat. Nah, yang kedua itu ada juga ketentuannya bahwasannya di satu distrik atau kalau misalkan di Indonesia itu tarafnya seperti kecamatan itu minimal harus terdapat 2 kodi gitu untuk masing-masing pengadilan syariahnya. Lalu untuk masing-masing kodi ini mereka juga dipilih secara langsung oleh Presiden Singapura melalui Kepres gitu ya yang namanya Presidential Direct tuh. Setelah dipilih mereka ini bakal diumumin di Gazette atau semacam lembaran negara gitu. Karena mereka ini dipilih oleh presiden maka sewaktu-waktu juga mereka bisa dipecat oleh Presiden Singapura gitu sih. Oke, jadi karena dipilih tuh berarti ada nggak sih seleksinya gitu?
Sebenarnya untuk seleksinya sendiri itu nggak terlalu rigid ya, dalam artian seperti yang tadi udah aku jelasin juga di AMLA itu, pertama dia harus laki-laki, muslim, berkelakuan baik dan memiliki status sosial yang baik di masyarakat. Tapi tentu ada parameter-parameter sendiri karena ini kan dipilih oleh Presiden Singapura ya, yang mana itu menurut beberapa kritik itu dikatakan tidak transparan gitu pemilihannya gitu sih. Oke, tidak transparan, agak gimana ya dengan negara Malaysia, Singapura yang terlihat sangat maju itu ternyata ada juga seperti itu gitu. Nah tapi gini nih, secara kan ini dipilih oleh Presiden Singapura ya. Nah ada nggak sih kriteria sendiri untuk calon hakimnya gitu? Sebenarnya untuk kriteria calon hakimnya sendiri itu balik lagi ke kewenangan Presiden Singapura dalam memilih. Dalam hal ini kita juga nggak tahu secara pasti kriterianya dia itu seperti apa. Selain dari yang tadi Muslim, berkelakuan baik dan memiliki status sosial yang baik dalam masyarakat gitu sih. Oke. Nah kalau kayak gitu nih, aku ganti ke Dupwis kali ya. Nah kalau boleh tahu nih, mereka itu wewenangnya tuh apa aja sih gitu? Setelah mereka terpilih gitu. Mereka cukup banyak sih wewenangnya gitu. Mereka itu ada ngawasin pelaksanaan program pranikah. Mereka jadi penghulu juga untuk pemberkatan pranikah seperti ijab kabul gitu. Baru ngasih persetujuan untuk poligami. Baru menyidangkan perkara perceraian yang tadi gue bilang sebelumnya, talak pasal khuluk juga. Baru ada menikahkan kembali pasangan yang baru cerai atau rujuk. Oke. Jadi menarik banget ya ternyata Sobat Hukum untuk pemilihan hakim peradilan syariah ya. Kalau di Singapura itu seperti itu. Ternyata masih ada dan juga ya dibilang transparan juga nggak begitu transparan. Dibilang ya susah ya agak abstrak gitu. Oke. Nah itu aja dari aku. Terima kasih banyak kepada Kak Edmund dan juga Kak Dupwis yang udah membagi ilmunya terkait hakim mahkamah syariah. Itu peradilan syariah yang ada di Singapura gitu. Nah, oke, Sobat Hukum semuanya, itu aja rangkaian dari podcast Ngopor Isbat yang kali ini kita bawakan tentang profesi hakim di mahkamah syariah yang ada di tadi di Indonesia, kemudian di Malaysia, kemudian di Singapura gitu. Jadi jangan lupa Sobat Hukum yang belum menonton episode sebelum-sebelumnya untuk tonton dulu episode sebelumnya baru ke episode ini. Nah, itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara. Dari aku juga cukup. Terima kasih juga pada Sobat Hukum yang udah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila salah kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopor Isbat, ngobrol profesi iseng-iseng bermanfaat.